Udah ini? Udah. Oke, boy. We are come back, guys. This is BTS Behind the Song. Ya nggak apa-apa lah, ya nggak harus disesuaikan. Kadang-kadang Rahman ini banyak aturannya. Terlalu memaksakan. Iya. Jadi kayak kita mau gerak ke sana ke sini jadi takut gitu, terlalu penilai lah istilahnya lah. Dia mau lihat sesuatu judging itu. ya, judgmental. Oh iya. Judgmental gitu. Iya benar sih. Tapi kita nggak mau ngebahas Rahman. Rahman lah Ya. ini lah. BTS tuh sesuai dengan nama kita Behind the Song, kita bakal ngebedah lirik. Karena memang lagu itu tidak hanya cinta. Tidak hanya banyak tuh tentang politik, kayak Iwan Fals kan banyak lagu tentang politik, Kritik sosial, tentang anak, betul, orang tua, Nah. persahabatan. Nah, friendship. apa tadi? Persahabatan. Itu kita akan bahas lagu tentang persahabatan. Bagai kepompong. Ya. Lagu siapa yang akan kita Project Pop dong. Oh, Project Selalu ini ada lagu ini dibawakan oleh band-band kalau di event-event itu di terakhir-terakhir untuk mengingatkan bahwa yuk kita merangkul sahabat-sahabat kita, ingat-ingat yang dulu gitu loh. Kayak lagu kemesraan lah ini Ya, Kemesraan kayak gitu. yang selalu dibawain ya zaman-zaman dulu tuh. Generasi dulu selesai acara kemesraan. Betul. Kalau sekarang kayaknya anak-anak sekarang ini Lagi ke Project Pop kayaknya mengingatkan persahabatan itu, teman sama sahabat bedanya apa? Kalau teman sekedar ketemu, kenal gitu ya. Iya. Kalau sahabat tempat kita cerita, tempat kita minta pendapat, iya. tempat kita minta orang yang mengingatkan kita. Kalau ngutang ke sahabat apa ke teman? Temen. Ke teman ya. Iya. Ke sahabat enggak ya? Kalau sahabat tuh minta. Iya. Makanya gue jangan. Walaupun dia sahabat. karena minta mulu. Kadang tuh sefrekuensi ya kalau sahabat ya. Iya. Gitu, apapun kekurangannya tuh kita terima aja karena itu saling mengisi lah. Gitu. Iya. Bagus nih Project Pop bikin lagu judulnya Ingatlah Hari Ini. Keren. Pasti udah tau lah ya, baca sendiri lah liriknya ya. Kawan, dengarlah yang aku katakan Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Nih, kayaknya ini udah tidak ada sekat. Karena mau ngata-ngatain aja ngata-ngatain gitu. Itu udah nggak tersinggung ya, itu mungkin Ya, sahabat ya. ya. Ya kan, ini kan yang ngomong tuh selalu botak tuh ke siapa ya? Ke si itu yang kecil tuh, yang kurus. Iya. Siapa? Yang mirip Glenn Fredly. Ya, yang mirip Glenn Fredly itu yang Lo suaranya. kayak gorila dibilang gitu. Si- Tuh lihat bibir lo balapan. Nah. Gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah Lo gendut, gendut, suka marah-marah. Lo kayak cacing kepanasan. Tapi dia nggak peduli. Gua nggak peduli. Kau selalu di hati. Tuh. Bener. Jadi nggak mandang fisik ya. Iya. Kalau sahabatan tuh kayaknya kalau temen itu perlu sefrekuensi. Kalau perlu sefrekuensi, tapi nggak harus selalu sejalan. Karena Ya. orang ada yang sahabatan nih, sahabat kental banget, yang sangat berbeda sekali sifatnya. Yang satu pendiam, yang satu petakilan. Iya. Nah kalau temen Tapi- kayaknya, kalau temen itu yang petakilan sama petakilan tuh. Nah, bareng tuh. Bareng, Nah. jalan gitu. Nah ini kalau sahabatan tuh udah nggak peduli sama sifatnya kayak gimana. Karena kalau teman itu biasanya cuma buat sekedar main aja, buat nongkrong. Teman Gitu. main. Teman main. Nggak teman ada nongkrong. sahabat main tuh nggak ada. Nggak ada. Lo sahabat itu keadaan sedih juga bisa nemenin lu gitu, Iya. cerita, curhat segala macem. Iya, Makanya yang namanya fisik udah kenal deket lah istilahnya. Lo kayak cacing kepanasan, gendut suka marah-marah. Tapi dia sadar gitu, maksudnya dia nggak bakal marah lo ngatain kayak gitu juga. Iya. Karena kita udah sahabat ini. Tapi ku tak peduli, kau selalu di Selalu di hati. hati. Kau sangat berarti. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Tuh. Nah, ingatlah hari ini tuh maksudnya panjang Icing ya. Ingatlah hari ini tuh maksudnya Bukan satu hari doang. iya, maksudnya setiap hari Iya, itu gitu loh. Dengan ingatlah momen-momen hari-hari. karena banyak momen. Kayak lo di Kokom dah. Nah, Semuanya dari bujang kan? iya, belum nikah. Udah, Dion. Dion Dulu kan nikahnya lama. Udah lama makanya dia pengalaman nikahnya panjang. Iya, maksudnya jadi ketemu Kokom yang udah nikah cuma Dion. Dion. Wingo belum ya?
Oh Winggo nggak ketemunya. Tapi kan udah ketemu pada saat masih bujang dong. Emang TVRI lo udah nikah Yan? Oh udah dia. Oh iya. Iya. Bujang maksudnya belum punya anak. Belum punya bini. Bujang mah. Bujang udah kenal. Tapi belum kokom. Iya, zamannya dulu Api kan. Oh. Zamannya Api. Ya udah kita nggak usah ajak Dion dah ngomongin ini. Iya, nggak pas kayaknya ya. Iya, sama kokom yang lain ya. Iya. Lo udah kenal dari bujang, udah tahu kelebihan Iya, karakternya masing-masing udah kenal. Sampai akhirnya lo udah punya bini masing-masing. Iya. Yang pada akhirnya kita sama-sama menerima kekurangan itu. Iya. Yang akhirnya saling melengkapi. Iya. Terus Nah itu sejalan terasa itu. kemarin tuh pada saat piknik kodian. Iya. Ceng-cengannya tuh nggak ada yang marah. Nggak ada yang marah, nggak ada yang tersinggung. Nggak ada yang tersinggung, paling bini-bininya yang tersinggung. Iya. Ya kan? Nggak terima kayaknya bini-bininya. Bini-bini Ya. tuh nggak terima kok. Bininya siapa? Ya nggak tahu bininya siapa gitu ya. Tapi kok laki gue digituin gitu. Tapi kok bener gue juga. setuju gitu. Tapi bener juga gitu ya. Iya. Ya itulah. Ya memang ini ini akan bisa dirasakan sama orang yang memang punyai sahabat. Iya. Atau sekelompok sahabat ya. Karena di sini juga dia bilang nih, ketika kesepian menyerang diriku, nggak enak badan, resah nggak menentu, ku tahu satu cara sembuhkan diriku, ingat teman-temanku. Iya. Tapi di sini dia bukan bilang sahabat ya. Teman ya. Iya. Iya. Mungkin karena saking sahabatnya dia. Sahabat ya udah temen. Udah temen gitu. Iya. Sahabat sama temen tinggian mana? Kalau sahabatan sama calontong tinggian dia ya berarti. Iya, kalau temenan sama Akbar ya tinggian Calontong. Iya, karena dia lebih tinggi badannya. Don't worry, just be happy. Temanmu di sini. Gitu. Iya. Dia tahu tempat dia kembali lagi seperti rumah kedua lah. Rumah singgah. Ya. Masih. Kita udah kelar Baik segini kan? doang. Gitu. Iya. Udah ulang lagi. Tapi emang karena musiknya enak, Cing, kalau Iya. Project Pop itu. Iya, tapi ini dalam nih. Maksudnya ini akan relate sama orang yang terutama punya kelompok ya, punya kelompok geng yang sahabatan gitu. Karena kayaknya kalau udah ada di kelompok itu ya ketawa-tawa aja isinya. Happy aja. Happy Kalau punya aja. masalah apa juga kayaknya lupa aja. Tapi pas pulang ke rumah balik lagi masalahnya. Akhirnya dinongkrong lagi gitu ya, nggak kelar-kelar. Kalau dulu kan zaman kita SMA tuh ada geng-gengan tuh. Pernah nggak yang digencet-gencet gitu kan kalau cewek-cewek tuh? Kayak gitu. Maksudnya? Ada tuh SMA tuh geng-gengan cewek, Cing. Jadi ntar si senioritas junioritas tuh ngiri ngelihat si cewek si junior tuh pakai rok pendek, baju ketat, bakal kena gencet itu yang begitu-gitu tuh. Kayak gitu-gitu geng-gengan, tapi geng-gengan SMA lah, belum tentu bisa bertahan sampai dia udah kuliah, dia nikah gitu. Nah, tapi menurut lo sebagai sebuah sahabat, Kokom itu gimana, Boy? Karakternya macem-macem sih. Iya, dari teman lo yang bermacam-macam ya, ada Eco, Aco, Ajay, Komar, Cibi, Winggo, Dion, lo kan 7. Kalau Kokom yang lama itu kan Winggo, Cibi, Ajay juga sebenarnya bukan pertama kali Kokom itu. Iya. Ajay bukan gitaris Kokom yang pertama, tapi cukup lama di Kokom. Iya. Terus Yang sekarang aja dah. yang sekarang nih, yang karakternya macem-macem, Iya. unik-unik. Ya, gimana? Mau diceritain? Iya dong. Kalau ya gimana ya ceritainnya ya? Panjang sih kalau misalnya mau ceritain karakter masing-masing. Tapi yang pasti kadang kita adu argumen ketika kita nyari materi di grup, adu argumen gitu. Ada suka ngambek gak? Ada aja kalau misalnya ngambek. Cuman ya udah ngambek gitu aja, Cing. Maksudnya mungkin di grup ngomong udah jangan gini-gini, tapi ntar pas ketemu ya udah normal lagi gitu. Nah, itulah yang dibilang ketika mungkin dia punya masalah, gue ingat teman-teman lo balik lagi ke sini gitu. Karena kalau kayak atau punya masalah di luar akhirnya bisa selesai dengan ketemu Kokom. atau malah gerecokin akhirnya. Tapi gara-gara lo di luar nih, ini kita jadi nggak enak nih. Nah, tapi kalau misalnya Kokom
nggak ada yang kita lagi ngeriung nih, tiba-tiba ada yang cerita masalahnya, nggak ada. Paling empat mata kayak gitu. Misalnya kayak Euk ke siapa baru cerita tentang masalah Euk. Nggak di forum rame-rame gitu. Gitu. Nggak ada yang tiba-tiba lagi ngumpul, guys gue punya masalah ini nih. Kayaknya jarang sih kalau Kokom kayak gitu. Cuma lebih ke private aja. Cuma ke anak-anak Kokom gitu. Komar tuh ngomong mulu gitu. Nangis dia ketemu mantannya. Oh waktu itu ya, dia kalau Komar kan emang dia kebuka banget kan, apapun diomongin. Ada aja gitu dia yang diomongin tuh kalau Komar sih. Masalahnya ada terus. Bukan masalah aja sih, cuman dia cerita ketemu temennya yang menurut kita kayaknya kita nggak perlu denger cerita ini deh, ini cerita lu deh kayaknya gitu. Tapi ketika dia cerita jadi kita ngikutin. Iya, dia berbagi. Orangnya rame gitu, Cing. Iya. Gitu. Nah, kalau lo nyaman bercerita, ada masalah lo nyaman bercerita sama Dion? Dion juga mungkin panjang nih kalau masalahnya. Iya, misalnya. Kalau Dion juga enak juga sih dibuat cerita dia. Kadang dia juga cerita dengan apa yang dia rasakan sekarang. Gitu kan. Nah, kita ganti lagu, mau nggak? Apa? Lagu yang pas. Buat Dion. Iya, macam-macam sih karakternya. Tapi, nah kalau Euk yang benar-benar sahabat dari dulu, yang sampai sekarang masih itu si Buntel udah. Buntel ya. Buntel. Dia dengan dari segala dinamikanya ya. Nah, jadi makanya si Buntel juga bilang, lo tahu nih awal gue berkarir di dunia MC, buka kantor, sampai kantornya terpuruk, yang lain pada ninggalin tapi lo masih ada buat gue gitu. Sampai dia akhirnya sekarang punya kantor lagi gitu. Makanya kalau dia kemana-mana tuh selalu inget Euk gitu, ngajak kemana, buka kantor, suruh main ke tempatnya dia segala macam. Dia punya masalah cerita gitu. Kalau Encing geeng paling. Masalahnya dari geeng. Ius. Tapi ada gak satu orang yang benar-benar Encing cerita sampai titik saat ini? Kayaknya nggak ada deh gue deh. Nggak ada ya? Berarti kalau misalnya lagi ada masalah cerita ke istri paling? Ke istri paling. Kalau ada masalah sama istri, ceritanya ke siapa? Anak? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Gue jarang juga punya masalah sama istri. Ya gue ceritain ke istri juga. Oh, jangan begini gitu ya? Iya. Masalahnya apa ya? Dulu ATM, Abdel Temuan Mudi? Ya cerita istri. Tentang istri ya? Cerita ke sama temen tuh gue jarang bercerita tentang pribadi keluarga. Dinamika keluarga gitu. Ya. Cuma masalah-masalah ke teman paling gitu ya, ceritanya ke dia ya. Masalah-masalah keluarga enggak. Kalau nah, perlu gak sih, Cing, kita menceritakan masalah keluarga kita ke sahabat atau teman kita deh? Karena ada yang bilang kan, lo nggak usah cerita aib-aib lu tentang keluarga lu atau kejelekan istri lu, katanya gitu. Kalau gue nggak pernah cerita. Karena memang nggak boleh ya? Atau gimana menurut Cing? Nggak tahu. Kalau karena emang Cing nggak mau aja? Iya, kalau gue sih nggak mau aja. Cerita yang tidak ada hubungannya dengan orang itu gitu. Gimana ya? Walaupun hanya untuk mencari solusi. Kadang kan kita cerita pengen dapat solusi kan dari orang. Ya, tapi kecuali masalah kerjaan ya kayak gitu, atau masalah sesuatu proyek, ya mungkin gue bisa diskusi sama orang. Cuman kalau masalah gue lagi berantem nih sama istri gue gitu. Kayak enggak ya? Jarang gitu ya, hitungan ini ya. Benar sih. Karena berantem biar ya udah ini masalah kita bisa nyelesain sendiri ya. Iya, seharusnya memang kita bisa selesaiin. Kecuali mungkin kalau orang itu cerita juga tentang istrinya. Kadang kan ada orang tuh yang ngemancing kan, kita ngobrol tiba-tiba dia kayak kita tuh mau menceritakan juga masalah kita gitu loh. Ada aja begitu. Ada, dia mulai menceritakan hal-hal pribadinya. Private-nya dia ada. Akhirnya tiba-tiba kita kepancing juga buat cerita juga tentang private kita ya. Iya. Kayak gitu ya. Nah kalau cewek kayaknya cerita ya, masalah pribadinya. Kayaknya cerita sama kalau cewek biasanya dia curhat, pengen dapat solusi, cuman solusinya kalau nggak sesuai dengan keinginan dia, nggak didengerin itu. Jadi dia punya udah tahu, udah tahu keputusan dia pengen ngambil apa gitu. Tapi pengen cerita aja, tapi kalau dikasih tahu sama orang yang nggak sesuai sama, cuma iya doang, tapi nggak dijalanin, gitu. Mungkin itu. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya dari kata sahabat sendiri ya, biasanya tuh sahabat sendiri udah kenal deket dia gitu loh. Iya. Karena dia tahu nih lo bakal ngambil keputusan yang kayak gimana gitu. Tapi emang ini relate ya, maksudnya emang dia cerita si Project Popnya berarti nih. Iya, ini Project Popnya nih. Rasa yang ada di Project Pop tuh yang seperti ini lah.
Udah lama juga sih Project Pop. Ya? Iya. Jadi Project Pop itu pecahannya si P Project bukan sih, Cing? Enggak. Beda ya? Kayak lain Tapi satu generasi, lain generasi. Satu kayaknya. grup gak? Enggak. Ya? Maksudnya satu bendera gitu enggak ya? Nah itu gua nggak tahu deh. Cuman lain generasi lah, angkatan lain angkatan. Dia angkatan 90-an atau Ini yang lebih modern nih. 80-an, ya. Keren Gitu. juga sih. Dulu juga zamannya P Project tuh masih boleh ganti lirik ya. Iya, Dia izin tuh ya. izin lah. Lagu-lagu luar Iya. gitu ya, diganti-ganti liriknya tuh. Wah sekarang sih mah udah agak susah. Di TV aja kita ganti satu lirik udah Nggak boleh ya? nggak boleh. Encing kalau jadi Kalau Bang Haji, gue bilang boleh gak Bang Haji? Boleh kata Bang Haji. di TV. Iya, boleh aja. Oh gitu. Iya, Cuma TV-nya takut ya. iya mungkin. Mungkin Bang Haji sama. kita suka nih Meleset-melesetin lagu Bang Haji. Iya nggak apa-apa. Kemarin masukan Bang Haji gimana tuh nonton kita? Viral juga di TikTok. Ada kita yang di ya, Bang Haji Oma. Iya. Ada di TikTok. Terus sekarang penontonnya itu udah hampir 400 ribuan itu. Ya nggak jauh lah sama BTS. Iyalah, kalau digabungin semua ya penontonnya. Nggak nyampe juga jadinya. Mudah-mudahan sih semua penonton si ARMY ini bisa jadi sahabat kita, Iya. sahabat BTS ya. Serah BTS. Kalau ada lagi masalah, Cerita kalau aja ada di masalah komen. itu cerita di komen, ntar kita cariin lagunya yang pas. Yang pas betul. Misalnya Ya. lo lagi, gue nih ditinggalin sama pacar gue nih baru 2 hari. Ya. Ya, kita cariin lagu nih kira-kira yang cocok apa nih putus 2 hari misalnya Iya, apa gitu ya. Iya. Jadi gak usah takut-takut komen Iya, gitu. komen aja, bener. Mungkin ada orang yang pengen komen tapi takut nih gue dibales gitu kan. Takut dibales ya. Tapi kalau lo komen pasti di-like sama Encing. Nggak Iya. mungkin nggak itu. Iya. Ya, minimal di-like walaupun nggak dibales, lo dihargain semua. Iya. Kita menghargai semua komen kalian kok. Iya. Gitu. Kalau lo pengen ceritakan masalah, bukan masalah, kisah hidup lo, nanti kita cariin. Atau bahkan kita bikinin lagu. Anjay. Gitu tentang apa namanya? Masalah-masalah. lo. Coba nih. Bikin lagu deh. Apa? Tentang apa? Tentang apa lo yang bikin lagu? Ya. Oke. Dua 2023. Tentang tahun baru. Kan ini buat tahun baru nih. Maksudnya kita menjalani tahun ini seperti apa gitu. 2023 ku akan memperbaiki semua yang hilang kemarin. Akan ku jalani tahun ini, Januari, Februari, Maret, April, dan juga Mei. Itu nama bulan-bulan di 2023. Karena kalau nggak nyanyi dengan dari hati gitu liriknya susah ya. Susah, Makanya orang gampang tuh bikin kalau dia bener-bener lagi ngerasain itu ya. Dia lagi putus, ayo tuh ketemu aja itu lirik-liriknya tuh. Kayak gitu-gitu. Atau lo mau kasih lirik kita bikinin lagu juga boleh. Boleh tulis di komen apa kira-kira liriknya, terus genrenya apa? Mau jazz, mau apa, pokoknya pop lah gitu. Aduh. Oke lah kalau begitu deh. Iya deh. Sampai ketemu lagi di Behind the Song episode berikutnya. Sekali lagi kalau misalnya mau komen silakan komen. Cing, gue lagi punya masalah ini nih. Tolong dong cariin lagu yang cocok sama gue gitu. Nanti kita akan bahas liriknya sesuai dengan lu. Gitu. Bisa gak sih dipin gitu, Cing? Bisa. Bisa ya di sini. Nih dari si ini dipin kayak misalnya kayak kita komen di TikTok kan bisa tuh. Bisa. Dipin ya, di capture komennya ntar kita, nah lu minta bikinin lagu apa gitu ya. Tonton dulu deh gitu, di share, di lock. Share lock. Kasih tahu teman-teman kalau program ini adalah program unggulan. Unggulan dari. Walaupun penontonnya dikit, ya, tapi unggulan buat kita berdua loh. Iya. Karena cuma ini dong program kita berdua ya, kalau Encing kan banyak gitu ya. Oke lah, sampai ketemu lagi di BTS Behind the Song.